Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 31 Maret 2022 di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di rumahnya Panopal yang lagi mainkan laptop. Tiba-tiba dia teringat sama Nana. Dia juga turun dari ranjangnya, dia akan ke kontrakannya Nana. Lalu di sisi lain di kontrakannya Nana, di sini Nana sama Dewa juga sampailah ke kontrakannya Nana. Di sini Nana juga ngomong kepada Dewa, sekarang Mas Dewa pulang, nanti Mama Farah curiga, kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia ngomong kepada Nana, saya belum akan pulang sebelum Junior tidur, kata Dewa kepada Nana. Lalu di sini Dewa juga ngomong kepada Nana, ayo kita tidurin Junior ke kamar. Di sini juga Nana juga langsung mendorong kursi rodanya Dewa dibawa ke kamar. Pas dia sudah di kamar, di sini Junior juga sudah tertidur pulas. Dan Junior sudah tertidur pulas, Nana sama Dewa juga naik ke ranjang dan di sini dia juga ngobrol berduaan. Lalu Nana juga ngomong kepada Dewa suaminya, sekarang Junior sudah tidur, sekarang Mas Dewa pulang aja, kata Nana kepada Dewa. Saya belum mau pulang karena saya masih kangen sama kamu, kata Dewa sambil memandang wajahnya Nana. Nana cuma tersenyum saja dan Nana juga dia mengerti apa maksudnya Dewa. Terjadilah di sini Dewa sama Nana juga dia potong bebek angsa di kuali. Di sini Dewa juga dia kukek-kukek di kamarnya. Lalu terlihat di sisi lain di sini Panopal juga sampailah ke depan pintu kontrakannya Nana dan Panopal juga langsung dia mengetok-ngetok pintu kontrakannya Nana, tapi di sini tidak ada yang menyaut. Lalu Panopal juga ngomong dalam hatinya, mungkin Nana sudah tidur, kata Panopal sambil dia juga pergi dari depan kontrakannya Nana. Lalu Nana yang ada di kamar di sini terlihat dia juga sangat pulas tidurnya karena dia mungkin sudah potong bebek angsa di kuali. Pas dia sadar dia langsung terbangun, dia sangat kaget karena dia kebolosan karena sudah pagi. Di sini juga Nana juga langsung ngomong kepada Dewa, bagaimana ini Mas, pasti Mama Farah curiga. Kamu tenang aja, gara-gara kamu saya kebablasan, kata Dewa sambil dia tertawa kepada Nana. Di sini juga Nana juga membereskan rambutnya Dewa dan sudah dibereskan rambutnya Dewa sama Nana. Nana juga dia menyuruh Dewa pulang. Singkat cerita, di sini Nana juga langsung turun dari ranjangnya dan terlihat pas mau turun dia melihat Junior sudah bangun. Nana juga di sini langsung mendekati Junior dan Junior juga dia berbelengean, mungkin karena dia senang karena Mama sama papanya dia baikan. Lalu di sisi lain keesok harinya di sini Panopal juga dia keluar dari rumahnya dan dia juga akan jalan pagi dan dia juga ngomong dalam hatinya, saya sambil meraton ke depan kontrakannya Nana. Apa Nana masih udah bangun, kata batinnya Panopal. Lalu pas sampai ke depan kontrakannya Nana, dia melihat pintu kontrakannya Nana masih tertutup. Tiba-tiba dia juga sambil menunggu Nana keluar, dia juga membenarkan tali sepatunya. Lalu Nana juga sama Dewa dia keluar dari kontrakannya. Pas dia keluar di sini Nana juga sangat kaget melihat ada Panopal di depan kontrakannya. Dia juga langsung ngomong kepada Dewa karena Panopal ada di depan kontrakannya. Di sini Nana juga langsung dia juga cepat-cepat pergi dari kontrakannya mendorong kursi rodanya Dewa. Lalu Panopal juga yang sudah membenarkan tali sepatunya dia juga langsung menengok ke kontrakannya Nana. Di sini Nana sudah bersembunyi di pinggir kontrakannya dan Panopal juga dia langsung berjalan karena dia curiga ada suara langkah kaki. Di sini juga pas dia mendekati tempat itu, tiba-tiba yang keluar kucing. Itu cuman kucing, kata Panopal. Singkat cerita, Panopal juga dia pergi dari tempat itu. Pas Panopal sudah pergi, di sini Nana juga langsung mendorong kursi rodanya Dewa untuk diantarkan di mana supirnya yang sudah menunggu. Singkat cerita, sampailah ke mobilnya Dewa dan Dewa juga langsung masuk ke mobil.
Sekarang silakan Mas Dewa pulang, kata Nana kepada Dewa. Tapi di sini Dewa juga dia ngomong kepada Nana, saya belum akan pulang kalau belum dikasih vitamin S, kata Dewa. Singkat cerita di sini Nana juga dia menjelekok pipinya Dewa. Dewa juga dia sudah dijelekok pipinya, dia juga pergi dari hadapannya Nana. Lalu di sisi lain di sini Pak Fajar dia yang akan pergi ke kantor. Tiba-tiba dia sudah mau jalan dipanggil oleh yang punya kontrakan. Lalu di sini Pak Fajar juga dia berhenti dan yang punya kontrakan juga dia tidak banyak basa-basi, dia ngomong kepada Pak Fajar. Sekarang Pak Fajar pokoknya keluar dari kontrakan saya, kata yang punya kontrakan ini. Lalu Pak Fajar juga dia curiga dan di sini Pak Fajar juga ada apa sebenarnya ini, coba ceritakan sama saya, apa salah saya, kata Pak Fajar kepada orang yang punya kontrakan ini. Lalu ibu ini yang punya kontrakan juga dia menjelaskan dan menceritakan semuanya kepada Pak Fajar bahwa yang mau mengontrak di kontrakan ini adalah Bu Raras, adalah ibunya Balia. Dia telah membayar saya 10 juta. Lalu Pak Fajar juga dia ngomong kepada ibu yang punya kontrakan, tunggu ibu di sini, saya mau masuk dulu ke dalam, kata Pak Fajar. Singkat cerita Pak Fajar juga dia keluar lagi sambil bawa cek. Ini saya mengasihkan cek 20 juta asal saya tidak pergi dari kontrakan ini, kata Pak Fajar sambil mengasihkan cek itu kepada ibu yang punya kontrakan. Lalu ibu ini juga dia ngomong kepada Pak Fajar, sekarang Pak Fajar silahkan kontrak di sini terus, pokoknya Pak Fajar jangan pergi, kata ibu yang punya kontrakan, asal Pak Fajar membayar saya tiap bulan 20 juta. Singkat cerita dia juga sudah dikasih cek 20 juta, dia juga pergi dari hadapannya Pak Fajar. Pas ibu kos yang sudah membayar sudah pergi, Balia keluar dari kontrakannya dan di sini terlihat Pak Fajar juga dibawa ke dalam kontrakannya Balia. Di sini juga Balia juga nanya, ada apa sebenarnya tadi Mas, kata Balia. Di sini juga Pak Fajar juga menceritakan semuanya kepada Balia bahwa Bu Raras tadi dia menjogok yang punya kosan saya suruh pergi dari sini. Lalu Balia juga ngomong kepada Pak Fajar, Mas Fajar mau pergi dari kontrakan ini, saya tidak akan pergi karena saya sudah membayar 20 juta kepada ibu yang punya kosan ini, kata Pak Fajar kepada Balia. Di sini Balia juga dia sangat marah dan kaget dan terlihat Pak Fajar juga dia tidak banyak basa-basi, dia langsung memeluk Balia. Balia juga nyanghoi di pundaknya Pak Fajar. Dia tidak sadar tiba-tiba di sini Bu Raras juga dia sampai ke kontrakannya Pak Fajar. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 31 Maret 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu rumah mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, lobati soledat karena Mimin tos kebudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.